Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok injeksi intramuskular. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberian obat injeksi secara intramuskular. Pemberian obat injeksi secara intramuskular adalah menyuntikkan obat dalam bentuk cair ke dalam jaringan otot menggunakan teknik sirkuit steril atau menggunakan teknik pola tertentu. Adapun tekniknya yaitu teknik Z. Teknik Z pada awalnya digunakan pada obat yang dapat meninggalkan noda pada kulit dan juga dapat memberikan infeksi. Kemudian lokasi suntikan pada injeksi intramuskular yang pertama yaitu pada ventral gluteus site, kemudian yang kedua dorsogluteus site, kemudian yang ketiga distotic site, dan yang terakhir yaitu vastus lateralis site. Pemberian obat minimal dengan prinsip 5 benar. Benar nama pasien, benar nama obat, benar dosis, benar waktu, benar rute. Riwayat obat yang dikonsumsi pasien, riwayat alergi pasien, mengklarifikasi indikasi dan kontraindikasi. Menyiapkan obat yang sesuai, mencocokkan catatan buku pengobatan dengan label obat. Perawat kedua melakukan double check dengan melihat obat yang akan diberikan. Dicocokkan dengan catatan pengobatan pasien, kemudian jika telah benar, tanda tangan. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan cairan desinfektan. Menyiapkan alat-alat seperti bag instrumen, spet dengan ukuran yang sesuai, obat yang diperlukan, kapas alkohol, bengkok, alas, bagi tempat obat, dan lembar dokumentasi. Menghitung atau memastikan volume obat yang akan diberikan. Membuka bungkus PET tanpa mengkontaminasi jarumnya. Lalu kunci PET, putar ke arah kiri, dan letakkan di bag instrumen. Mengambil obat dari flakon atau vial, mengambil tutup dari metal, membersihkan diafragma karet dengan kapas alkohol, lalu jangan lupa untuk menggunakan handscoon. Buka tutup spet. Memegang spet sejajar mata dengan tangan kiri dan tarik udara sesuai dengan volume obat yang diinginkan. Mengambil jarum dari flakon jika dalam spet ada udara yang berlebihan. Pegang spet vertikal tegak lurus dan keluarkan udara dengan hati-hati. Kemudian tutup jarum spet
dan ganti jarum spet dengan jarum yang baru agar ketika disuntikkan ke pasien tidak terasa terlalu sakit. Buka handscoon, lalu letakkan di bengkok dan ditaruh di tempat yang bersih dan aman. Lalu, siapkan buku dokumentasi dan peralatan yang sudah disiapkan untuk dihantarkan kepada pasien. Permisi, Assalamualaikum. Permisi Mbak. Iya, Perkenalkan, di sini saya perawat Silvi yang shift pada pagi hari ini. Sebelumnya, nama Mbak siapa ya? Eni. Lihat pergelangan tangannya ya. Iya, Alamatnya dari mana? dari Jakarta Selatan. Oh ya, sudah benar. Ya Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui injeksi intramuskular, di mana injeksi intramuskular itu bisa dilakukan di bagian lengan, bisa dilakukan di paha dan juga di pantat. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan tindakan injeksi intramuskular itu melalui pantat Mbak. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Mbak sebelumnya pernah mengalami luka bakar ringan di daerah pantat Mbak? Enggak, sus. Oh ya sudah. Terus apakah Mbak itu ada alergi terhadap obat-obatan? Tidak, sus. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan juga efek samping dari pemberian injeksi intramuskular tersebut. Nah, untuk tujuannya yaitu pemberian obat terhadap otot, dan juga efek sampingnya itu mungkin nanti terasa panas, terus gatel, mungkin terus ada kemerahan, dan juga mungkin bisa jadi gelisah sampai pingsan. Itu untuk efek sampingnya Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk dilakukan tindakan injeksi intramuskular tadi? Bersedia. Sebelum dilakukan tindakan, apakah ada pertanyaan yang mungkin belum Mbak pahami? Tidak, sus. Baik. Permisi Mbak, bisa Mbak berbaring ke sana? Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya perawat mencuci tangan menggunakan desinfektan agar tangan menjadi steril. Jangan lupa menggunakan handscoon. Lalu, jangan lupa untuk pasang alas dan perlak. Obatnya, saya akan memberikan alas dan perlak. Letakkan alat di dekat pasien agar ketika melakukan tindakan, perawat tidak terlalu jauh untuk mengambil alat yang akan digunakan. Pertama, kita mencari landmarknya, lalu kita cari spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior superior, dan telapak tangan berada di trochanter mayor. Lalu, ambil alkohol swab yang ada di bak instrumen, lalu buka secara perlahan. Lalu, desinfektan menggunakan alkohol swab. Selanjutnya, buka tutup jarum spet. Lalu, suntikan jarum tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Lakukan aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak terdapat darah, lakukan penyuntikan secara pelan-pelan sambil melihat reaksi pada pasien. Pegang kulit dengan swab alkohol, lalu jarum ditarik.
letakkan spet yang telah digunakan ke dalam bak instrumen. Selanjutnya adalah injeksi intramuskular musculus deltoideus. Pertama, cari landmarknya yaitu di akromion. Cari ujung deltoideus, bentuknya segitiga terbalik. Lakukan injeksi 2,5 cm dari akromion. Kemudian, lakukan desinfeksi di area yang akan disuntik. Selanjutnya, lakukan penyuntikan tegak lurus dengan sudut 90 derajat dan jangan lupa selalu aspirasi. Lalu, masukkan obat secara perlahan-lahan. Perhatikan reaksi pasien terhadap obat-obat. Lihat apakah ada infeksi, hematom. Yang paling berbahaya adalah shock anafilaktik jika ada alergi terhadap obat. Tutup kulit dengan kapas alkohol lalu jarum ditarik. Tutup kembali jarum suntik, lalu letakkan di bak instrumen. Selanjutnya, injeksi intramuskular vastus lateralis. Pertama, cari landmarknya yaitu di bagian tulang femur di bagian lateral. Lalu didesinfeksi. Kemudian lakukan penyuntikan secara tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Dan jangan lupa aspirasi selalu. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Kemudian tutup kulit dengan kapas alkohol, lalu jarum ditarik dengan pelan-pelan. Perhatikan reaksi dari hasil suntikan, apakah ada hematom, nyeri, infeksi, atau reaksi alergi.